Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indah Permata Dewi, dosen tetap Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video pembelajaran ini saya susun sebagai bagian dari pelaksanaan proses sertifikasi dosen sekaligus sebagai wujud tanggung jawab saya dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi. Video ini akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama, berisi penjelasan komprehensif mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu internal audit, mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pengajaran, serta strategi evaluasi. Bagian kedua akan menampilkan dokumentasi singkat proses pengajaran yang telah saya laksanakan, yang mencerminkan penerapan metode pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Saya berharap melalui video ini mahasiswa dapat belajar secara fleksibel, mandiri, berkelanjutan, serta mampu mengaitkan materi dengan dinamika di lapangan maupun dunia kerja. Mata kuliah internal audit merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS dan memiliki prasyarat yaitu mahasiswa harus terlebih dahulu menempuh dan lulus mata kuliah pengauditan laporan keuangan di semester 4. Secara umum, mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab auditor internal dalam organisasi, konsep dasar audit internal, termasuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta standar dan etika profesi auditor. Topik lain yang dibahas yaitu teknik pencegahan dan deteksi kecurangan atau fraud, serta mekanisme pelaporan pelanggaran atau biasa disebut dengan whistleblowing. Course learning outcome dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 5 tujuan utama dan dijabarkan menjadi 14 sub CLO. CLO mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan tujuan dan tanggung jawab audit internal. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi etika, standar audit internal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis manajemen risiko. Selanjutnya, mahasiswa menjelaskan etika perusahaan, kode etik, dan whistleblowing. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan proses dan metode audit internal, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan prosedur audit. Metode pembelajaran pada mata kuliah internal audit yaitu dosen akan memberikan materi terkait dengan topik yang perlu dibahas setiap minggunya. Kemudian mahasiswa akan menayangkan tugas pembuatan video yang dimana video tersebut disusun secara berkelompok, dilanjutkan dengan kuis dan tanya jawab. Bahan ajar utama pada mata kuliah internal audit adalah buku dengan judul Audit Internal Berbasis Resiko karangan Theodorus M. Tuanakota tahun 2019 dengan penerbit Salemba 4. Kemudian bahan pendukung ajar yaitu beberapa buku pendukung audit internal, kemudian website IIA dan berbagai peraturan OJK terkait dengan audit internal. Kriteria penilaian pada mata kuliah internal audit terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tugas mandiri, yaitu termasuk tes tertulis atau quiz, itu dengan bobot 15%. Kemudian tugas kelompok pembuatan video dengan bobot 20%. Kemudian nilai ujian tengah semester dengan bobot 30% dan nilai ujian akhir semester yaitu dengan bobot 35%. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan mata kuliah internal audit. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah internal audit. Hari ini kita sama-sama belajar terkait dengan pengantar internal audit. Kok mukanya tegang-tegang, kenapa? Senyum. Oke, sebelum mulai perkuliahan, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya.
Nah, internal audit ada yang sebelumnya pernah mendengar internal audit nggak? Ada yang mungkin, ada yang belum. Jadi ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Oke. Biasanya kalau di semester kemarin itu kita kan belajarnya pengauditan laporan keuangan ya. Nah, ini kita lanjutannya internal audit. Jadi memang sebelum kalian belajar internal audit memang harus kenal dulu terkait dengan pengauditan laporan keuangan. Nanti kita akan sama-sama belajar bersama-sama perbedaan internal audit dengan di semester kemarin itu apa, itu nanti ada perbedaan ya. Oke, nah ini audit internal itu merupakan layanan penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif, di mana itu dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Jadi memang tujuannya itu beda. Nah, tujuannya apa? Audit internal yaitu membantu organisasi mencapai tujuan organisasi melalui pendekatan yang sistematis, terdisiplin dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas tata kelola atau biasa disebutnya apa? Kata lainnya kalau tata kelola? Governance, kemudian manajemen risiko dan pengendalian internal. Jadi memang itu. Di mana audit internal ini kalau dari pengertiannya kira-kira terjemahannya nih terkait dengan konsultasi independen, meningkatkan nilai tambah, kemudian efektivitas tata kelola, manajemen risiko, kaitannya dengan sistem pengendalian internal. Berarti audit internal itu dilakukan oleh siapa? Oleh auditor internal. Kalau namanya auditor internal itu berarti internal siapa? Perusahaan. Beda ya, kalau di semester kemarin kita belajarnya auditornya adalah eksternal. Jadi memang auditor internal ini memang asalnya dari dalam perusahaan. Nah, ini kita belajar perbedaan audit internal dan eksternal. Kalau kita bagi ke beberapa aspek, nah kelihatan kalian kelihatan nggak ya? Bedanya dari tujuan utama, kalau audit internal itu meningkatkan efisiensi operasi, pengendalian internal dan kepatuhan, serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan. Karena dasarnya dari internal perusahaan, jadi dia yang paling tahu perusahaannya itu seperti apa. Terus salah satu tujuan utamanya itu memang menekan efisiensi proses operasional di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut kalau boros itu yang ngingetin ya audit internal. Terus kegiatan di perusahaan itu supaya berjalan lebih efektif gitu. Kalau audit eksternal ya kaitannya cuma memberikan opini perusahaan tersebut itu laporan keuangannya disajikan secara wajar atau wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian kan gitu. Nah, kemudian pihak yang melakukan tadi ya berasal dari divisi internal atau berasal dari dalam perusahaan tersebut, merupakan karyawan dari dalam perusahaan tersebut. Kalau eksternal ya itu pasti KAP, kantor akuntan publik. Kalau kantor akuntan publik yang bagus kan, yang paling bagus biasanya yang terafiliasi Big Four. Nah, kalau ruang lingkup audit internal itu kita lebih luas, beda sama audit eksternal. Karena audit internal tuh kayak bener-bener tahu seluk-beluk dalam perusahaan itu, bener-bener tahu, lebih luas. Jadi kaitan dengan kegiatan operasional, kemudian kepatuhan. Nah, kepatuhan itu yang gimana? Kepatuhan itu kalau perusahaan itu kan pasti punya peraturan, punya SOP, ya kan, punya hukum-hukum yang berlaku. Audit internal tuh ngecek itu udah dipatuhi belum peraturan-peraturan itu. Makanya disebutnya kepatuhan. Kemudian manajemen risiko kaitannya dengan IRM nanti, enterprise risk management. Kemudian tata kelola organisasi, mulai dari strukturnya, setiap bagian itu ada SOP-nya atau tidak. Terus
pembagian fungsi dan wewenangnya itu tumpang tindih atau tidak antar divisi. Nah, itu di tata kelola efisiensi. Kalau audit eksternal, nah fokusnya cuma dari laporan keuangan aja, angka-angka yang ada di laporan keuangan. Disajikan angka-angkanya itu disajikan secara WDP atau enggak. Frekuensi, nah ini frekuensinya tuh sepanjang tahun terus menerus, namanya juga untuk memberikan saran rekomendasi perbaikan ya. Jadi terus dipantau, dicek, oh ini ternyata ada bagian yang keliru, ada bagian yang perlu dibenarkan, ada bagian yang kurang efisiensi, maka diberikan saran rekomendasinya. Kalau udah diberikan saran rekomendasinya, ditindaklanjuti, dicek lagi, maka dilakukannya secara terus menerus sepanjang tahun. Beda sama audit eksternal. Kalau audit eksternal itu biasanya periodik setelah tutup buku. Yang dicek kan laporannya per 31 Desember ya. Jadi dia kalau tutup buku baru dicek. Meskipun nanti seiring perjalanan waktunya mungkin ada yang triwulan, tapi ini biasanya case by case. Pemakai laporan, nah kalau pemakai laporan bedanya ini, audit internal hasil laporan auditnya itu hanya dilaporkan kepada manajemen dan dewan direksi atau komisaris. Bahkan yang diaudit pun dia nggak dikasih tahu hasil auditnya gimana, cuma dikasih tahu tadi saran rekomendasi perbaikannya seperti apa. Dan itu hanya disampaikannya ke pihak manajemen perusahaan, nanti pihak manajemen perusahaan yang akan turun tangan atau mengambil keputusan. Kalau audit eksternal, laporannya yang pakai siapa? Ada pemegang saham, ada investor. Investor kan kalau mau melakukan investasi ke perusahaan, cek dulu kan kredibel nggak perusahaan tersebut, laporan keuangannya jangan-jangan dimanipulasi atau enggak. Terus kreditur pasti, dan perusahaan kalau mau ngajuin pinjaman ke bank, dinilai dulu dong, diaudit dulu. Jangan-jangan perusahaan tersebut tidak sehat. Kemudian regulator itu biasanya pemerintah ya. Kaitannya mungkin nanti dengan pajak, perlindungan suku bunga dan lain sebagainya. Terus publik itu salah satunya adalah kalian nih mahasiswa akuntansi kalau mau skripsi itu pasti beberapa mahasiswa kalau datanya terkait dengan data keuangan itu pakainya laporan keuangan, bener kan? Yeah. Laporan keuangan pasti yang dipakai adalah audited financial statement atau laporan keuangan auditan perusahaan yang udah go public, bener kan? Carinya di IDX. Nah itu kalian tuh pakai data itu. Kalau audit internal, saya nggak bisa pakai laporannya, nggak bisa, karena itu benar-benar untuk internal perusahaan, jadi tidak di-share ke semua orang. Nah hubungan dengan auditing teman sendiri, kan tadi dari dalam internal ya, jadi teman sendiri. Bisa jadi juga yang diaudit adalah bosnya, benar nggak? Nah saya nih jadi auditor internal, saya audit bos saya, yang diaudit kan bosnya, tapi tetap harus independen. Nah, kalau audit eksternal itu dia pihak yang independen, jadi benar-benar orang di luar perusahaan dan itu bekerja secara formal, ada kontrak bekerja dan lain sebagainya. Itu bedanya. Terkait dengan tanggung jawab, audit internal hanya bertanggung jawab kepada manajemen dan dewan direksi atau dewan komisaris. Kalau audit eksternal kepada pemilik perusahaan atau pihak eksternal via opini publik. Independensi ini ya, yang hanya lapornya ke dewan, ke pimpinan pihak manajemen. Kalau audit eksternal itu mutlak untuk yang ada kepentingan dengan audit. Laporannya bentuknya laporan rekomendasi perbaikan. Kalau audit eksternal itu opini. Nah, sekarang jenis penugasan internal audit. Jenis penugasan internal audit itu sebenarnya cuma dua, assurance engagement sama consulting engagement. Nah, assurance engagement yang kita tuh mau assurance apa ya, memberikan jaminan bahwa perusahaan kita itu sudah berjalan dengan baik. Kita tuh tangan panjangnya pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan. Kita diamanahi sebagai audit internal, kita tuh memastikan bahwa proses di perusahaan kita tuh berjalan secara efektif dan efisien, semuanya patuh terhadap peraturan. Nah itu di sini. Yang itu assurance engagement. Kalau consulting engagement itu tadi setelah melakukan assurance engagement, kita tuh dapat temuan, oh ternyata ada bagian yang
divisi itu terlalu tumpang tindih pekerjaannya. Oh ternyata ada bagian divisi yang dia terlalu boros kegiatan operasionalnya. Maka kita memberikan saran rekomendasi. Oh sebaiknya ada perekrutan SDM baru. Oh sebaiknya mata rantai produksi di sini bisa di-cut, harusnya bisa 2 atau 3 langkah. Kenapa ini 5 langkah gitu? Maka itu di-cut. Nah dari situ kita memberikan consulting, memberikan seperti kita tuh kayak melebur jadi konsultan manajemen. Kayaknya gini loh, kasih tahu pelan-pelan. Nah, makanya kita membuat ini yang membantu desain sistem pengendalian baru, kemudian memberikan pelatihan manajemen risiko dan lain sebagainya. Karena tadi itu udah panjang lebar, manfaat dari internal audit kalau kita mau rinci ini ada meningkatkan efektivitas, efisiensi operasional, memperkuat pengendalian internal, kaitannya dengan sistem pengendalian internal ya. Kalau ini kemudian manajemen risiko, jadi kita tuh tahu perusahaan kita tuh paling tinggi risikonya di mana. Kalau kita udah tahu perusahaan kita paling tinggi risikonya di mana, kita bisa ambil langkah untuk menurunkan risiko itu. Meskipun risiko itu tidak bisa dihilangkan, risiko itu pasti ada, nempel, hanya itu bisa diminimalisir. Kemudian meningkatkan kualitas informasi, memastikan kepatuhan atau compliance audit biasa disebutnya. Tadi yang menyesuaikan dengan peraturan-peraturan. Kemudian tentu juga bisa mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud, melindungi aset organisasi. Contoh nih audit internal ya. Saya kasih contoh. Melindungi aset organisasi itu biasanya di dalam organisasi itu asetnya tuh semuanya didata. Mereka punya data aset kan. Itu dicek. Contoh nih, meja lemari itu di barcode enggak? Itu dicek. Saya kasih contoh ya. Nih. Ini nih, kalau kalian lihat ada barcode-nya enggak? Ada barcode-nya kan? Nah, itu kalau lagi audit aset itu dicek. Barcode itu bisa kita cek pakai alat. Itu tempatnya di mana, penanggung jawabnya siapa. Jadi kalau itu hilang, kita tuh tahu yang ngambil siapa. Oh, Pak Cahyo. Oh, ternyata kemarin dipinjam hujan dari Bali. Kemudian mendukung tata kelola perusahaan kaitannya dengan good corporate governance. Kemudian meningkatkan akuntabilitas manajemen, kemudian memberikan wawasan bernilai kepada manajemen, tentu saja bisa meningkatkan kepercayaan pada pemangku kepentingan dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Karena itu dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun. Nah ini struktur internal audit, kalau kita lihat paling atas itu ada Dewan Komisaris, kemudian komite audit, direktur utama, manajemen. Nah kita tuh beradanya di sini, Chief Audit Executive. Hal ini kita bertanggung jawabnya langsung ke komite audit dan Dewan Komisaris. Nanti di bawahnya ada audit manager, ada spesialis risiko IT, ada supervisor audit, auditor senior, auditor junior, auditor IT atau risiko. Nah itu bagiannya memang di bidang pasar. Nah itu untuk materi kita hari ini. Sekarang kita mulai masuk ke quiz ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian internal audit. Siapa nih yang mau jawab nih? Oke, siapa Mbak? Namanya Mbak? Bila. Coba jelasin. Jadi, internal audit adalah proses penilaian yang dilakukan secara independen di dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas operasional, keuangan, dan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, serta peraturan yang berlaku. Oke, benar nggak kira-kira teman-teman? Benar. Dia udah deg-degan loh, takut salah. Oke, sekarang nomor 2 ya. Jelaskan peranan internal audit dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, corporate governance. Nomor 2, siapa mau jawab? Jadi, iya, nama saya Fauzan akan menjawab nomor 2. Yang mana adalah peranan internal audit dalam mendukung tata kelola yang perusahaan yang baik adalah dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip yang ada di corporate governance. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi, yang kedua meningkatkan akuntabilitas dan independensi, dan yang terakhir adalah fairness. Internal audit juga berfungsi sebagai garda terdepan sebuah perusahaan untuk mendeteksi adanya risiko ataupun permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut dan
memberikan solusi terbaik untuk mengatasi risiko tersebut. Terima kasih. Sekarang nomor 3, apa perbedaan auditor internal dengan auditor eksternal? Siapa mau jawab? Aku Ayu menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa perbedaan auditor internal dengan auditor eksternal dalam suatu organisasi. Itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada tujuan utama. Di auditor internal itu mencakup dengan meningkatkan efisiensi, yang untuk eksternal itu memberikan opini. Untuk yang kedua yaitu ada pihak yang melakukan. Kalau di internal perusahaan itu adalah orang internal di perusahaan itu tersebut. Kalau dari eksternal itu ada KAP. Untuk yang ketiga yaitu ada ruang lingkup, yaitu kalau ruang lingkupnya di internal perusahaan itu bisa mencakup lebih luas. Kalau yang eksternal itu fokus pada laporan keuangan. Terus yang keempat itu ada frekuensi, yang di internal perusahaan itu ada dilakukan secara terus-menerus. Kalau untuk eksternalnya itu secara periodik. Untuk yang kelima yaitu ada pemakai laporan, yaitu yang internal itu ada manajemen atau dewan direksi, yang eksternal itu ada investor, debitor, kreditor, publik atau regulator. Terus yang keenam yaitu ada hubungan dengan auditi, yaitu di internal itu ada mitra internal, yang eksternal itu ada independen. Terus untuk tanggung jawab ada bentuk tanggung jawab, yaitu internal dari manajemen atau dewan, yang eksternal itu pada mitra perusahaan. Terus ada independensi, yang internal itu ada fungsional, yang eksternal itu ada mutlak. Untuk contoh auditnya itu, kalau untuk internal perusahaan itu ada rekomendasi perbaikan, kalau untuk eksternal itu berupa opini. Jawabannya lengkap sekali, thank you ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, yang C ya. Apa saja tujuan utama dari audit internal tadi? Perkenalkan, nama saya Zulfikar Nur Fauzan dengan NIM B2002-1482. Tujuan utama dari audit internal adalah memastikan efektivitas pengendalian internal, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efisiensi dalam efektivitas operasional organisasi. Terima kasih jawabannya. Nah, tadi pertanyaan 1, 2, 3, 4 udah mencakup tadi ya materi kita hari ini. Namun supaya kita lebih mantap lagi, kita main kuis ya. Kan tadi baru 4 orang nih yang partisipasi. Kita main kuis supaya semuanya bisa ikut partisipasi, dan nanti nilai kuis ini akan menjadi penilaian harian kalian. Nanti hasilnya akan saya kirimkan ke email supaya kalian juga bisa tahu. Nah, ini silakan kalian masuk dulu, buka Kahoot. Udah, kalau udah kita bisa masuk ke linknya ya. Kodenya silakan. Kalau ada kendala join, bilang ya. Oke, kita mulai ya. Mari kita mulai. Nah, tapi tujuan utama dari audit internal. Cepet banget yang jawab. Masih ada 1, 2, 3 nih yang salah nih. Oke, nggak apa-apa. Yang benar jawabannya apa tujuan utama dari audit internal? Evaluasi pasar keuangan. Pengakuan dosa. Tadi siapa tuh yang ini? Oke, terus. Nomor 2, salah satu manfaat audit internal bagi organisasi adalah mengurangi biaya produksi, menentukan strategi pemasaran, mencegah mendeteksi kecurangan fraud, menyusun laporan CSR. Sudah semua ini.
mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud. Nomor 3, manakah dari berikut ini yang bukan termasuk manfaat dari audit internal? Meningkatkan efektivitas operasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi beban pajak, atau mencegah dan mendeteksi kecurangan. Hati-hati ya, yang bukan kata kuncinya. Mengurangi beban pajak perusahaan. Udah pada pinter-pinter ya? Berarti ini siap menjadi audit internal semuanya ini. Mas Farid paling tinggi nilainya. Nomor 4, siapa yang memiliki garis pelaporan CAE secara fungsional untuk menjaga independensi? Nah, tadi tuh yang gambar struktur tadi tuh, kalau ingat, direktur utama, komite audit, manajer audit atau dewan direksi. Tadi di gambarnya tadi, gambar struktur internal audit tadi, masih ingat nggak? Komite auditnya ada 2 ini, masih dewan direksi. Mungkin tadi karena saya banyak menyebutkan tanggung jawab kepada dewan direksi atau komisaris itu ya kalian ya. Wih, Mas Farid belum tergeser kan posisinya. Nomor 5, ini soal terakhir ya. Aktivitas yang termasuk dalam consulting engagement, audit laporan keuangan divisi, review pengendalian internal IT, pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi, atau memberikan pelatihan manajemen risiko. Oh, yang mana ya? Kata kuncinya yang consulting engagement, di mana auditor internal berfungsi sebagai konsultan memberikan pelatihan manajemen risiko. Dan masih ada yang ini ya. Kalau review pengendalian internal IT dan pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi itu tadi yang assurance and engagement. Itu oke. Cukup. Ya. Nomor 1, jeng-jeng. Tepuk tangannya untuk kita semua ya. Oke. Nanti hasilnya, skornya akan saya kirim dari masing-masing supaya kalian bisa tahu pencapaian kalian di materi minggu ini sejauh mana. Itu menjadi penilaian minggu ini. Itu ya. Oke, karena berakhirnya kuis kita pada siang hari ini berarti perkuliahan kita sudah kita cukupkan sekian. Sedih ya? Apa senang? Karena udah selesai kuliahnya. Langsung senyum dulu. Selesai kuliah langsung senyum dulu. Makan kan? Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semua atas atensinya mulai dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang kita pelajari di minggu ini dapat bermanfaat, membawa berkah dan menambah wawasan kita terkait dengan internal. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih semuanya, selamat siang. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.